Ada lagi yang ketiga, rezeki yang kita dapat karena kita bersyukur. Rezeki karena kita bersyukur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, kalau kalian bersyukur atas rezeki yang telah aku berikan, aku akan tambahkan rezeki kalian. Berarti apa di sini? Di sini kita mesti bersyukur kepada nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah katakan, la in syakartum, hei hamba, kalau kamu bersyukur atas rezeki yang aku berikan kepada engkau, engkau tidak mengeluh, tapi engkau selalu bersyukur kepadaku atas nikmat rezeki yang aku berikan kepada engkau, aku akan tambahkan rezeki. Wala in kafartum, inna azabi lasyadid. Diancam sama Allah, tapi ingat kata Allah, kalau kamu tidak pinter, ya, bersyukur atas rezeki yang aku berikan, maka aku akan persulit engkau. Aku akan persulit engkau. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada di dalam hadis qudsi, ya, tentang masalah rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan begini, ya bna Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan kamu ke muka bumi ini untuk beribadah. Jangan main-main kata Allah. Wa dhamantu laka rizqi fala tat'ab. Wa dhamantu laka rizqi fala tat'ab. Aku sudah menentukan, menjamin rezekimu, jangan kau bersusah payah kata Allah. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya begini, Allah jadikan waktu siang itu untuk kita bekerja. Allah jadikan waktu malam untuk kita istirahat. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Aku jadikan waktu malam untuk kalian tidur, istirahat. Aku jadikan waktu siang untuk kalian bekerja kata Allah. Jangan dibalik. Jangan dibalik bapak-bapak. Pagi tidur, malam baru bekerja. Ulah. Ayo sebagian jelma kadang-kadang begitu. Nanti malam dia baru. Kayak kalong. Ya, kayak walet. Orang malam baru bangun. Kayak kalau sudah pagi aja orang bilang nggak bisa. Ya. Binatang walet itu kan kalau jam-jam pagi itu bisa nubruk dia kalau dia jalan. Nanti dia waktu menjelang gelap baru dia keluar. Kalau manusia nggak boleh. Gapai rezeki. Orang yang bangun lebih cepat, bangun di saat orang masih tidur, rezekinya lebih banyak daripada orang yang tidur aja di tempat tidur. Perhatikan baik-baik. Kalau mau rezekimu lancar seperti air ledeng, kepengen lancar rezeki, sering bangun lebih cepat sebelum waktu subuh berkumandang. Paling kurang 1 jam. Kenapa orang-orang Cina itu pada kaya? Tahukah kalian apa penyebabnya? Apa mereka tahajud malam? Nggak tahajud. Mereka bangun di saat orang masih tidur. Udah bangun tuh Cina-Cina. Kenapa tukang ayam tuh rezekinya lancar? Padahal maaf. Ada satu orang di Jakarta saya kenal. Pedagang ayam di pasar. Suami istri. Tiap jam 3, jam 3 belum azan berkumandang subuh. Sudah menyiapkan ayam. Untuk dibawa, ayam potong dibawa ke pasar Klender. Dari Pisangan Baru ke pasar Klender. Tiap hari 30 ekor pulang ludes habis. Tapi orang ini aneh bin ajaib. Punya kontrakan, punya berapa pento, kemudian anaknya sekolah di Malaysia, anaknya ada yang kuliah di ITB Bandung. Saya tanya, Pak, ada usaha apa? Nggak ada Pak Ustadz. Saya cuman tiap pagi ya, saya jualan ayam potong 30 ekor. Nggak pernah nambah, nggak pernah. Saya takut kalau bawa 50 takut nggak habis. Jadi saya 30 juga kadang-kadang suka ada lebih 2 ekor kita bawa pulang. Itu tiap hari. Saya berpikir, subhanallah, 30 ekor bisa menyekolahkan anak di Malaysia, bisa mengkuliahkan anak di ITB. Anaknya jadi orang-orang Masya Allah. Ya, punya kontrakan. Cuman 3. Coba dipikirkan sama kita. Apa yang menyebabkan itu? Keberkahan.
Apa penyebabnya? Dia bangun sebelum orang bangun. Itu kunci sukses. Makanya perhatikan, mereka-mereka tukang-tukang ayam itu nggak pernah bangunnya dia itu setelah azan subuh. Jam 2 mereka sudah bangun. Mereka sudah siapkan air panas ya untuk kemudian menguliti pada ayam-ayam yang sudah dipotong itu untuk dipersiapkan oleh mereka. Begitulah mereka para pedagang-pedagang. Begitu juga mereka orang-orang Cina, mereka itu nggak pernah bangun setelah subuh. Sebelum subuh mereka udah melek. Apalagi kita umat Islam. Ingat nggak ketika B.J. Habibie berjumpa waktu sekolah di Jerman. Di Jerman itu ada satu, B.J. Habibie itu selalu kalau juara kedua. Ternyata ada 2 orang yang selalu juara pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi. Sampailah ya seorang B.J. Habibie bertanya kepada kedua orang Yahudi, apa sih resep kalian? Kok aku gak bisa ngungguli kalian? Dia bilang dalam masalah kepintaran. Resepnya apa? Dia bilang kalau aku beritahukan resep ini nanti kamu akan di atas aku. Wahai Habibie, dia bilang kamu akan di atas aku. Karena sering ditanya sama B.J. Habibie, akhirnya dibuka kartu. Dia katakan, kami bangun sebelum orang-orang lain bangun. Terus kemudian apa? Kami mandi. Karena kalau kami mandi, otak kami menjadi seger. Badan kita ini dibawa tidur panas. Pori-pori kita terbuka. Begitu kita bangun tidur, kita siram dengan air yang dingin, maka pori-pori itu kita menjadi segar kembali. Ya, kemudian otak kita menjadi segar, menjadi jenius otak kita. Kemudian apalagi yang kamu lakukan? Kami kemudian membuka Al-Quran, kitab suci kalian yang sudah diterjemahkan dengan bahasa kami, bahasa Jerman. Kami baca itu Habibie, kami baca. Ternyata di dalam Al-Quran ada masalah besi, ada masalah kursi, ada masalah teknologi. Luar biasa ini Al-Quran. B.J. Habibie yang mendengar seperti itu, dia bilang ini orang kafir, orang Yahudi mempraktekkan ya sebagaimana yang dipraktekkan oleh ulama-ulama kita. Akhirnya dicuri oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie setelah itu melakukan bangun sebelum orang bangun. Dia bangun, dia ambil Al-Quran, dia telaah Al-Quran, dia baca Al-Quran. Sampailah B.J. Habibie mengungguli kedua orang Yahudi itu, ranking 1 terus. Ini yang bawa kisah langsung B.J. Habibie. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita menyandarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu, jangan khawatir nggak bisa makan. Jangan khawatir kita nggak bisa nyekolahkan anak. Jangan khawatir kita nggak bisa menghidupkan anak. Siapa bilang? Dari mulai kita di dalam perut rezeki kita udah dijamin sama Allah. Masa kita nggak percaya sama Allah? Masih di perut, belum gede, belum keluar, belum dilahirkan, rezeki kita udah ditentukan oleh Allah. Kenapa kita takut? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun, dia bilang, yang hidup di muka bumi, binatang, manusia, kecuali rezekinya udah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Itu cicak. Cicak ibu-ibu yang suka ada di loteng, ya, di pelapon-pelapon. 1 ekor cicak. Coba kita pikirkan, apakah cicak itu ya kalau mau makan nanti dia turun ke bawah, lalu dia naik lagi ke atas? Enggak perlu. Allah antarkan nyamuk, Allah antarkan binatang-binatang kecil untuk mendekat kepadanya sehingga dimakan sama dia. Siapa yang menggerakkan itu? Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Lah kalau binatang saja rezekinya udah ditentukan sama Allah, kumaha orang manusia ibadah sama Allah, zikir sama Allah, masih takut rezeki, ya? Masih orang bilang hari-hari seperti ini masih ngomongin rezeki, padahal rezeki kita udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang pembahasan yang ketiga, rezeki Allah berikan karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tambahkan. Jadi pintunya pintu syukur. Ar-Rabi yang keempat, rezeki dari pintu takwa.
Jadi ada rezeki Allah tambah karena kita bersyukur. Ada rezeki Allah berikan karena kita bertakwa kepada Allah. Perhatikan baik-baik bapak-bapak. Yang saya bawakan ini semua ayat-ayat Al-Quran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kunci. Siapa orang kata Allah yang bertakwa, maka aku akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu, Allah berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, akan datang kepadanya dari tempat yang dia nggak tahu. Tiba-tiba datang rezekinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang yakin sama Allah, jangan takut sama Allah. Makanya dia katakan wa dhamantu laka rizqi fala tad'ab. Fa wallahi, ya. Kalau seandainya kata Allah, engkau bersyukur atas rezeki yang aku berikan kepada engkau, dia bilang, maka akan aku jadikan engkau penuh dengan anugerah, kata Allah Subhanahu. Wallahi wa izzati wa jalali, kata Allah. Kalau engkau enggak pandai bersyukur dengan rezeki yang aku berikan, engkau tidak pandai menyukuri rezeki yang telah aku datangkan kepada engkau, la usallitanna alaika dunya ya tarkubu alaik. Aku akan jadikan kamu itu memikul dunia. Ya, kamu pikul dunia, kamu kejar dunia, ya. Seperti orang bilang binatang-binatang buas di hutan yang mencari makanan dengan berebutan. Itu singa-singa kalau mau makan kan Pak, satu menjangan tuh direbutin. Kadang-kadang maaf sudah dibawa ke tempat yang sudah datang singa-singa yang lain, berkelahi mereka, berebut tentang rezeki. Saya mau tanya, rezeki yang kita dapat pakai berebutan nggak? Nggak berebut. Pakai ribut nggak sama orang kita? Nggak pakai ribut. Apa kita mesti berkelahi dulu untuk dapat? Nggak ada. Allah sudah bagi-bagi rezeki kita. Tanpa perlu kita ribut, tanpa perlu kita berkelahi sama orang, Allah berikan. Tapi maaf, satu ekor ikan direbuti oleh kucing-kucing, 20-30 kucing berebutan untuk satu ekor. Bayangkan, Allah berikan rezeki sama kita tanpa kita berebutan. Cuman Allah bilang sama kita, nyambut aja, ya, bersiap-siap untuk menerima rezeki aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, gapai rezekiku tak perlu engkau bercapek-capek, kata Allah, karena engkau aku ciptakan hanya untuk beribadah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.